Nama saya Ferdinand Nathanael. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman bab 1 Deep Learning. 1.1 Awal dari jaringan saraf tiruan. Kecerdasan buatan berakar pada dua gagasan filosofis Gottfried Leibniz dan the filsuf dan ahli matematika abad ke-17 yang hebat, yaitu karakteristika universalis dan rasio kalkulus. The karakteristika universalis adalah sebuah ide bahasa yang diselesaikan, di mana semua ilmu pengetahuan pada prinsipnya dapat diterjemahkan. Itu akan bahasa di mana setiap bahasa alami akan menerjemahkan, dan akan seperti itu bahasa makna murni, tidak berantakan oleh teknis linguistik. Bahasa ini kemudian dapat berfungsi sebagai latar belakang untuk menjelaskan pemikiran rasional. Dengan cara yang begitu cice, mesin bisa dibuat untuk menirunya. 1.2 Masalah XOR. Pada tahun 1950-an, konferensi Delft berlangsung, dan minat yang baru lahir bidang kecerdasan buatan di jaringan saraf terbukti, dan konferensi itu nyata. Marvin Minsky, salah satu bapak pendiri AI dan peserta konferensi Dartmouth, sedang menyelesaikan disertasinya di Princeton pada tahun 1994. Judulnya adalah Jaringan Neural dan Masalah Model Otak. 1.3 Dari ilmu kognitif ke pembelajaran mendalam. Tetapi gagasan tentang jaringan saraf tetap ada di benak hanya segelintir orang percaya. Tetapi ada proses yang bergerak yang memungkinkan mereka kembali dengan gaya. Di konteks jaringan saraf tahun 1970-an sebagian besar lancar. Tapi di sana kami ada dua tren yang akan membantu kebangkitan tahun 1980-an. Yang pertama adalah munculnya kognitivisme dalam psikologi dan filsafat. Mungkin ide berdasar kognitivisme yang dibawa dalam arus utama adalah gagasan bahwa pikiran sebagai sistem yang kompleks terbuat dari banyak bagian yang saling berinteraksi, harus dieksplorasi sendiri terlepas dari otak, tetapi dengan metode formal, sedangkan realitas neurologis yang menentukan kognisi tidak boleh diabaikan. Ini dapat membantu untuk membangun dan menganalisis sistem yang mencoba menciptakan kembali bagian dari realitas neurologis, dan pada saat yang sama mereka harus dapat menciptakan kembali beberapa perilaku. 1.4 Jaringan neural di lanskap umum. Kami telah mengeksplorasi jaringan jaringan saraf dari logika filosofis. Peran psikologi dan ilmu kognitif berperan dalam perkembangan mereka dan keuntungan besar mereka untuk mengutamakan ilmu komputer dan AI. Satu pertanyaan yang sangat menarik di sini, letak jaringan saraf tiruan di lanskap AI umum. Sana adalah dua kelompok besar yang menyediakan klasifikasi formal AI yang digunakan dalam publikasi mereka untuk mengklasifikasi makalah penelitian. American Mathematical Society (AMS) dan Association for Computing Machinery (ACM). Subkelas AI adalah pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan dan penalaran, perencanaan dan penjadwalan, metodologi pencarian, metode kontrol filosofis atau teoritis dasar AI, kecerdasan buatan terdistribusi, dan visi komputer. Mesin pembelajaran adalah kategori paralel dengan AI, bukan di bawahnya. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua klasifikasi ini adalah bahwa ada beberapa yang luas di bidang AI. Dalamnya semua bidang hanya dapat dimasukkan. 1. Representasi pengetahuan dan penalaran. 2. Pemrosesan bahasa alami. 3. Pembelajaran mesin. 4. Perencanaan. 5. Sistem multigen. 6. Visi komputer. 7. Robotika. 8. Aspek filosofis. 1.5 Aspek filsafat dan kognitif. Sejauh ini kami telah menjelajahi jaringan saraf dan dari perspektif historis, tapi ada dua hal yang penting yang belum kami jelaskan. Pertama, apa arti kata kognitif? Istilah itu sendiri berasal dari ilmu saraf yang telah digunakan untuk mengkarakterisasi manifestasi luar dari perilaku mental yang berasal dari konteks. Apa tepat dari kemampuan ini tidak bisa diperbedakan, karena ilmu saraf mendasari divisi atau aktivitas saraf. Proses kognitif dalam konteks AI kemudian menjadi proses mental apapun yang terjadi di konteks manusia. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.